Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidil amma ba'd. Allahumma alhimna marsida umurina wa izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini biasanya melihat sesuatu, mata kita melihat sesuatu apapun yang kita lihat ini, maka kita tidak melihat akan hakikat sesuatu itu. Kita melihat bintang, bulan, gunung, semuanya kita tak mampu kita untuk memahami tentang hakikat yang kita lihat ini. Padahal mata kita ini Pak, semuanya tipuan. Mata kita yang kita lihat, begitupun pendengaran kita yang kita dengar, kemudian pikiran kita yang kita pikirkan, ini semuanya tidak mendasar, tidak bisa dijadikan suatu. Jadi yang kita maksud saya ini, bagaimana kita melihat itu dengan pandangan basiroh, mata batin. Nah, jangan sampai kita hanya melihat mata zahir itu Pak. Ini bahaya, membahayakan iman kita. Karena semua ini kita lihat Pak, ini semuanya hanya asbab-asbab yang ada pada alam semesta ini, ada asbab-asbab, bukan hakikatnya, ya, bukan hakikatnya, bukan sebenarnya. Jadi hakikat itu sebenarnya. Karena setiap benda yang kita lihat Pak, apa itu kita melihat air, melihat kayu, burung, apa yang lihat diri kita itu hadirin, itu semuanya ada di situ, ada kodratnya Allah, ada iradatnya Allah, dan ada ilmunya Allah, dan ada saminya Allah. Setiap benda yang kita lihat Pak. Nah, jadi kita harus pakai pandangan basirah kita, basirah kita, mata batin kita. Nah, untuk mengartikan mata batin ini hadirin, maka kita harus nafikan mata zahir kita ini. Baru kita bisa melihat mata batin kita ini dengan pandangan basirah kita. Barang siapa yang dia memandang suatu bukan dipandang Allah, maka pandangannya batil. Karena jaro isai'in falani yarullah batil. Pada siapa yang memandang suatu dia tidak pandang Allah, maka pandangannya batil. Kenapa? Jadi semua ini kewujudan Allah yang kita lihat ya Pak, alam semesta ini, tentang wujudnya, tentang sifat, tentang daripada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang namanya sifat dengan zat ini tidak bisa dipisahkan hadirin. Sifat itu apa sih? Sifat itu apa yang kita bisa lihat oleh mata kita, yang kita bisa diraba, bisa ada rupa, bisa ada warna, rasa, itu sifat. Itu sifat, dan zat yang punya, dan dalam sifat itu ada zat. Nah, zat inilah yang sebenarnya sifat. Karena geraknya, adanya sifat itu karena ada zat, ditompang oleh zat. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala dia ingin dikenal, ingin diketahui keberadaannya, karena Allah ini tidak bisa untuk dilihat, dikenang, ya, dilihat, dirasakan, dihayalkan, nggak bisa. Sedangkan dia ingin diketahui keberadaannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjahirkan dengan sifatnya, dengan sifatnya sendiri, itu Nur Muhammad. Maka sekarang kita jangan lagi melihat, maka sekarang ini yang kita lihat adalah kewujudan Allah saja, sifat ini yang ada. Alam semesta ini sudah kena si Nur tadi, sudah menjadi alam semesta ini, ya termasuk kita ini tadi, sudah berwujud rupa. Jadi daripada bahan sama hadirin, dikatakan kayu, ya kayu itu sudah menjadi papan, sudah menjadi bangku, sudah menjadi meja, sudah menjadi pintu, sudah menjadi rumah dan sebagainya. Jadi katakan kayu lagi, walaupun hakikatnya itu kayu. Begitu hadirin, Allah telah bertakwil, ya, telah berganti daripada rupa yang lain. Kalau katakan subhanallah, sungguh maha suci Allah, khalaqakum khalaqa asya, yang telah menciptakan sesuatu. Padahal suatu itu ainuhu, akulah suatu itu, kata Allah. Ainuhu, akulah suatu itu. Suatu itu akulah. Jadi bukan yang menciptakan lalu ada menciptakan, tapi kesatuan esa. Jadi memang secara zahir memang Allah menciptakan, Khalik, dan yang menciptakan adalah makhluk. Itu syarat daripada syariat. Kita makhluk, Allah Khalik. Tapi secara hakikat dan syarat tarekat, maka itu dikatakan mi'atul, ya. Jadi itu contoh daripada sifatnya Allah, daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini itu ada dalam kumpulan alam semesta. Ada dalam diri manusia ini. Manusia itu sudah lengkap, Pak. Kewujudan manusia ini sudah lengkap. Apa-apa yang ada di alam semesta ini ada pada diri manusia. Ya. Ada aras, ada kursi, ada lamafut, ada akhirat, ada malaikat, ada para nabi, semua ada, Pak. Manusia ini, masya Allah. Semua ada miniatur alam semesta ini, manusia ini miniaturnya. Miniatur alam semesta lah manusia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjahirkan, Allah Subhanahu wa taala telah menjahirkan daripada dirinya dengan rupa yang lain. Pada ta'wil, apakah kita masih bisa mengenali Allah, menguji daripada keimanan kita? Apa kita masih bisa kita mengenal? Ya, walaupun Allah ini dat laisa kamitslihi, ya, nggak bisa diumpamakan dan nggak bisa diserupakan yang lain. Allah dat laisa kamitslihi, nggak bisa disamakan dengan yang lain. Tapi Allah telah bertakwil, telah berganti dengan rupa yang lain. Hadirin yang subhanallah, perlu kita ketahui hadirin bahwa Allah ini dat. Allah itu dat tadi. Jadi ismu dat, nama dat, ya. Tapi jangan sangat terfokus kepada dat, tapi yang punya dat itu Robil Ijati. Maka Allah katakan, aku bukan dat, ya. Aku bukan asma, aku yang punya dat, aku yang punya nama. Karena Allah nggak bernama, Pak. Allah nggak bernama. Tapi Allah telah dia dibalik. Jadi manusia apa bayang-bayangnya Nur tadi?
Jadi manusia alam semesta ini bayang-bayang daripada nurnya. Jadi apapun dilakukan Pak ini semuanya lah bayang-bayang manusia ini. Gerak-geraknya kena ada yang gerakan, ada penggerak, jadi bisa bergerak. Sebenarnya semua ini Pak, ini apa kewujudan daripada nur, kewujudan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu si nur tadi sudah berbentuk, ya, sudah menjadikan johir, maka baru dikatakan Nur Muhammad, Pak. Sebelumnya ada belum? Belum dikatakan Nur Muhammad sebelum dia berwujud, sebelum berjohir belum. Masih dikatakan itu Nur Ilahi. Ahmad namanya, baru Ahmad. Tapi setelah Ahmad ini si Nur ini sudah berbentuk johir, ada alam sudah baru dikatakan Nur Muhammad. Jadi ini Pak, alam semesta ini kejohiran Nur Muhammad. Sebut Muhammad semua Pak. Alam semesta, apa gunung, manusia, lautan, langit, itulah Muhammad. Kejohiran daripada Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Pak, kalau kita ini orang Pak, orang yang paling bijak, orang yang mengenal akan jati dirinya, itu orang bijak Pak. Orang-orang yang benar-benar dia memahami hakikat dirinya. Karena dengan sendiri dia akan mengenal kepada penciptanya, kepada Rabbnya. Ku ampusikum apalah tafsirun. Wa bi ampusikum apalah tafsirun. Ya. Wa bi ampusikum apalah tafsirun. Dalam diri kamu udah ada tentang kewujudan aku, apalah kamu nggak pikirkan, kata Allah kan gitu. Ya. Wa ma'akum aymana ma kuntum. Di mana kamu berada? Kemana kamu pergi? Selatan, utara. Di situ aku, kata Allah. Situ aku ya, nih. Kemana kamu pergi? Kemana kamu melangkah? Ya? Di situ aku, kata Allah. Maka jangan mencari Allah lagi. Jangan mencari Allah lagi. Barang siapa mencari Allah keluar dari dirinya, tidak akan ketemu Pak. Sampai kapanpun kiamat gak ketemu, ya. Mencari Allah di luar dirinya, karena Allah telah meletakkan alamatnya untuk mengenalnya, mendekatinya dengan di dalam diri siap insan Pak. Udah Allah letakkan setiap diri kita Pak. Jika kita mau aja, kita mau mengkajinya, memahaminya Pak. Ini Pak, udah ada Pak. Tapi kita jangan mengaku Tuhan, nah itu musyrik. Atau kita tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam diri kita, unsur-unsur Allah ada, maka kita pun udah kufur. Nah, Tuhan tetap Tuhan, nggak bisa. Hamba tetap hamba, ya. Tapi kita kejohiran ada, kewujudan daripada Tuhan. Coba Bapak bayangkan, dari mata kita melihat siapa? Basarnya Allah kan? Dari kita punya bicara kalamnya Allah, dari kita gerak kudratnya Allah, dari kita keinginan iratnya Allah. Lalu mana hamba? Mana insan? Tidak ada Pak. Maka insan itu tetap memandang daripada Allah memandang daripada diri sendiri. Sebagaimana Bapak ini memandang ke kaca, ya. Siapa di kaca? Siapa yang di dalam kaca? Siapa yang di luar kaca? Itu. Jadi Allah memandang diri sendiri Pak. Allah memandang daripada rupa diri sendiri. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Pak, ini manusia ini Pak, Masya Allah, kalau dia nggak mengetahui tentang keberadaan dirinya, kalau dia nggak mengetahui apa sifat-sifat ada dirinya Pak, maka dia mudah Pak kecewa, mudah dia terasa dia tersinggung kepada sesamanya, mudah Pak terasa dia merasa dikucilkan, merasa direndahkan, karena belum tahu daripada sifat jati dirinya Pak. Nggak kenal dia kepada diri sendiri, kenal. Masya Allah. Jadi kalau Pak kenal sama Allah Pak, kita kenal diri sehingga indah Pak hidup. Kita hidup indah Pak. Kemana kita bersama Allah, ya? Kemana pun bersama Allah. Nah enggak. Hadirin, kita kan nggak bisa lepas daripada bersama Allah, nggak bisa Pak. Johir dengan roh tuh, johir, dengan batin tidak bisa pisahkan.
Masa diselesaikan? Nggak bisa, Pak. Maka bagaimana, Pak, kalau seorang yang bisa dari Allah? Bagaimana, Pak? Masya Allah. Kita, Pak, ditinggal isi atau kita isi meninggalkan kita saja, bagaimana rasa kita? Isi yang kita cintai meninggalkan kita. Atau suami yang tinggalkan oleh istrinya, gimana, Pak? Masya Allah, bagaimana menderitanya, Pak, batinnya orang, apalagi sama Allah, Pak. Masya Allah, sama Allah yang Rob segala-segalanya, Pak. Kalau kita Allah meninggalkan kita, Pak, makanya kita kemana pun berada, kita selalu bersama Allah. Kemana berasa kita bersama Allah, Pak. Inilah orang-orang yang mendapat suatu kemuliaan bagi dirinya. Hadirin, jadi hidup, Pak, ini yang penting, Pak, apa? Mendapat petunjuk hidayah Allah, Pak. Ini paling penting, Pak. Apa arti Bapak punya rumah mewah, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, isi cantik, tapi Bapak tidak diberikan hidayah sama Allah? Apa arti hidup, Pak? Nggak ada nilainya, Pak. Nggak ada nilainya. Bapak punya seharta 7 benua, bukan satu lagi, Pak, 7 benua. Tidak ada nilai sedikit, Pak, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak melipat pada Allah, dan tidak ada hidayah Allah. Nggak ada guna, Pak, hidupnya. Tapi kalau Bapak nggak punya apa-apa, isi nggak punya, anak rumah nggak punya, tapi punya Allah, itu punya segala-galanya, Pak, kita. Masya Allah, indah hidup. Kita punya Allah saja cukup udah. Walaupun nggak punya rumah, ngontrak pun enggak, tidur mana kata, Pak, ini tapi indah, Pak, karena hidup bersama Allah, mati bersama Allah, kemana-mana bersama Allah. Indah nggak, Pak, hidup? Indah, Pak, kalau kita sudah tahu hakikat diri sebenarnya, Pak. Kalau tahu hakikat diri sejati yang sebenarnya, Pak, kita indah hidup, Pak. Nggak ada kecewa. Maka orang beriman ketika ada hidup keadaan bersenang, bahagia, walaupun nggak punya apa-apa, waktu mati pun tunjukkan surganya, dia tempatnya akan dia kembali. Masya Allah, Pak, indah nggak? Mau mati pun kelihatan tempat kemana asalnya kembali, dikatakan sama Allah, Pak. Orang yang sudah hatinya pada Allah, Ta'ala pada Allah, lebih saya pada bahagia, Pak. Diri saya bahagia, Pak. Ya Allah, itu, Pak, kalau kita sudah mengenal kepada sesungguhnya Allah terus yang ada pada semua apa yang kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya, Pak, ini yang namanya benda yang berharga, benda yang berharga ini kalau kita mendapat petunjuk Allah. Hidayah, Pak, lebih berharga dari apapun yang berharga. Lebih berharga rumah yang mewah, lebih berharga alam semesta apapun, Pak. Ini hidayah, Pak, kepentingan hidayah itu sendiri. Maka begitu pentingnya hidayah, sampai-sampai Allah telah mengirim, mengutus, mengorbit 124.000 para nabi dan juga 104.000 sahabat, Pak. Sama, Pak. 3 nabi sama-sama 104.000 sahabat, Pak. Dikorbankan, Pak, satu persatu, gugur, syahid demi membela kalimat la ilaha illallah, demi untuk mengenakan dirinya kepada hambanya. Dikorbankan, masuk itu. Nabi Yunus dikorbankan sampai diperut ikan. Nabi Zakaria sampai dia digergaji. Begitupun Nabi Ibrahim dibakar. Dikorbankan, Pak. Untuk apa? Untuk menggunakan siapa dianya? Allah. Bagaimana kebesaran Allah? Bagaimana hebatnya Allah? Dikorbankan, Pak. Jadi ini nyawa kita, Pak. Nilainya tuh apa? Agama itu nilainya nyawa kita, harta kita, perasaan kita, sampai nyawa kita, itu nilai agama, Pak. Nilainya untuk membesarkan nama Allah, nilainya untuk menunjukkan kebesaran Allah, nilainya untuk melakukan keagungan Allah itu, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jadi inilah, Pak, yang kita harus dipahami, Pak. Hidup, Pak, hidup ini sangat berarti, Pak, hidup kita ini. Maka perlu kita selalu berdoa Allah,
Perlu dapat petunjuk Allah, perlu dapat daripada rahmatnya Allah dalam hidup ini, Pak. Ya, maka kita selalu ada usaha ke arah itu, ada ikhtiar ke arah itu. Allah tidak akan merubah nafsu seorang bila orang itu tidak merubahnya. Kita ingin Pak jadi orang alim, ya belajar, Ustaz kan, belajar cari ilmu, datang pada Ustaz, itu pun Pak, niat kita untuk belajar pun itu dari atas kehendak Allah juga, Din. Kita ingin kaya, lalu kita usaha, ikhtiar kan, belajar, sekolah, kuliah dan sebagainya, itu pada kehendak Allah juga. Dari ikhtiar kita pun kehendak Allah juga, Pak. Ikhtiar kita dari Allah juga, Pak. Berangkatlah juga ikhtiar kita itu dari Allah juga. Ya, semua itu kita nggak bisa lepas daripada Allah, Pak. Yang kaya, yang miskin, ya, yang muda, yang tua, yang sakit, yang sehat, itu atas kehendak Allah. Mulia hinanya, ya, Allah bisa menghinakan dari siapa yang laki, walaupun dia punya kerajaan, dan Allah bisa memuliakan walaupun nggak punya apa-apa. Itu atas maunya Allah, Pak. Siapa yang dibagi mulia, ya mulia walaupun nggak punya apa-apa. Dan siapa yang kalau neraka tetap dia akan hina walaupun punya apa-apa. Yang penting kita punya yang punya apa-apa, punya Allah. Dia kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya yang punya apa-apa. Dia kita nggak punya apa-apa, tapi punya yang punya apa-apa, itu Allah Subhanahu Wa Taala, cukup, Pak. Walaupun kita punya apa-apa, segalanya apa-apa punya, tapi nggak punya Allah yang punya apa-apa, tetap kita dia orang yang paling rugi. Kita hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, dunia Pak berubah-ubah. Setiap saat, detik berubah, Pak. Meningkat terus, Pak. Dari HP, Pak, yang Nokia, enggak. Sekarang Nokia enggak laku lagi. Sekarang apa lagi yang mahal, coba sampai 10 juta kan HP kan. Jadi berubah, Pak. Tapi agama enggak berubah, tetap begitu, hadirin. Agama enggak berubah, tetap konsisten. Yang berubah ini keadaan dan masanya, Pak. Ya. Jadi agama ke belakang, dunia ke depan. Ini. Siapa yang ingat agama ke belakang, siapa sahabat yang telah sukses melakukan agama, yang berhasil mendapat ridha Allah, mendapat gelar radhiyallahu wa radu'an. Jadi siapa? Tinggal pilih, Pak. Kita ingin sukses, sahabat, atau ingin rugi, gagal, ikut Haman, Fir'aun, Korun, dan sebagainya. Terserah, Pak. Up to you, ya. Maka kalau kita ingin, Pak, sukses, ya kita orang-orang yang sukses. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini, Pak. Jadi kalau yang sukses ya ikut yang sukses, yang gagal ikut yang gagal, ya gampang aja. Ya, tinggal ikut aja lah. Tinggal itiba. Siapa yang kita mau itibain, siapa yang kita mau tuju, siapa yang kita mau jadikan tujuan, terserah. Up to you. Nah, itu. Kalau kita ingin marifat pada Allah kan, ingin dekat pada Allah, ya silahkan. Tapi gini, Pak hadirin, Allah akan menekan dirinya, rasa diri kalau dia mau dikenakan sama hambanya. Kalau enggak bakal kena sama sampai kapan, Pak. Kalau Allahnya nggak mau dikenakan akan dirinya, nggak bisa, Pak, nggak bisa, ya. Semua juga atas kehendak Allah. Kenapa dia nggak ke masjid? Kenapa dia nggak mau taat pada Allah? Memang itu kehendak Allah. Tapi semua juga, semua udah takdirnya Allah lah, ya. Manusia hanya usaha, kita hanya ikhtiar, semua tangan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billahil azim, ya. Kita la haula illa billah, bila itu Allah, Pak, ya. Bilahnya Allah. Kita la haula. La haula itu siapa? La haula itu jasad kita. Bilahnya itu roh kita, nur kita, Allah itu bilahnya, Pak. Nah, kita masih tetap la haula. Gerak kita yang gerakin Allah, nggak bisa apa-apa. Kita masih pada mayat, Pak. Mayat mau dimandiin dia pasrah, mau dikuburin dia pasrah, mau dipegang tangannya pasrah, begitu kita, Pak. Kita kayak mayat, Pak. Kayak mayat, Pak, nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kecuali Allah yang bisa membuat apa-apa, yang bisa apa-apa, yang punya apa-apa, dan bisa apa-apa. Itulah dia Allah. La ilaha illallah.
Hadirin yang Allah, perjalanan kita Pak masih panjang. Masih panjang Pak, Masya Allah. Dunia baru satu langkah, sedangkan akhirat, kubur, masa sirat masih jutaan langkah. Tapi bagi orang yang sudah marifat pada Allah Pak, kenal pada Allah, orang-orang yang sudah sebagai muqarrabin dari Allah, maka kubur Pak bagai pengetahuan baru. Tidak ada hisapan dan tidak ada pertanyaan. Tidak ada lagi Pak, semua karena di kubur bagi orang yang marifat Pak. Ini ketika datang pertanyaan, jangan nanya siapa, yang bertanya siapa. Ini Pak, bagi orang sudah kenal mah nggak usah macam-macam Pak tanyanya. Bagi orang yang kenal memang itu mana buka, mana buka. Tapi orang sudah kenal sama Allah Pak, tidak. Siapa kamu? Akulah Muhammad, jati diri Muhammad. Jadi yang nanya roh, nanya kepada jasad, kalau marifat nah. Jadi roh menanyakan tentang jasadnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, makanya kalau orang sudah dia meyakini jasad daripada tanah, kembali ke tanah, ya kembali lagi. Karena dia mengartikan begitu keyakinannya, ya ditahan lagi, jadi bangkai, jadi apa? Jadi dimakan rakyat. Tapi kalau meyakini roh kita jasad dari ruh dari Allah, roh dari nur dari Allah, kekal Pak, kekal ya. Allah tergantung keyakinan masing-masing. Allah berbuat tergantung keyakinannya masing-masing ya, jadi gitu. Jadi kita harus sangka baik kepada Allah ya. Kita sangka baik sama Allah saja Pak ya. Sangka baik sama Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.